Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa subhanahu wa ta'ala yad'u ila daris salam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihil hakam. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Amma ba'du, hadirin sidang jamaah salat subuh Masjid Al-Lafali rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah tak henti-hentinya, sebagaimana Allah tak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita. Sampai detik ini Allah mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sedemikian rupa sehingga bisa hadir dalam memenuhi undangan Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya mengundang seluruh manusia, tapi yang bisa hadir dan diberikan kekuatan untuk hadir itu tidak semuanya. Itulah yang disebut dengan pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita termasuk orang yang dipilih untuk bisa hadir memenuhi undangan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita resmi menjadi tamu-tamu Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah subuh rahimani wa rahmakumullah, perkenankan pada pagi hari ini saya akan membahas tentang perkembangan akhir-akhir ini di negeri kita ya, yang saya beri judul blunder. Mungkin orang lain ada yang mengatakan bola bundet, karena ragam fenomena permasalahan kita sebagai bangsa ya, itu dipertontonkan di hadapan mata kita setiap hari, setiap saat. Dan puncaknya adalah ada gegara yang besar ya di mana-mana. Kebetulan kemarin saya perjalanan ke Solo menghadiri anak wisuda, itu sampai menembus perjalanan itu sangat kesulitan karena semua Grab tutup. Jadi mereka yang nggak punya kendaraan sangat repot. Itu harus menggunakan motor selusup-selusup ya, karena begitu riuh rendah orang demonstrasi di mana-mana. Gedung-gedung pemerintah, gedung-gedung DPR, mako brimob dan sebagainya menjadi sasaran massa. Bahkan ada satu anggota DPR yang rumahnya dijarah, dibakar. Itu adalah fenomena-fenomena yang bisa kita lihat di akhir-akhir ini. Ya, kita tidak boleh acuh tak acuh sebagai bangsa, sebagai warga negara. Kita juga harus peduli ya. Terutama jangan menyalahkan salah sini, tapi kita mencari di mana blundernya ya, supaya kita sebagai penegak hukum juga sadar diri, sebagai rakyat juga sadar diri, sebagai warga negara kita sadar diri. Islam itu selalu menempatkan di tempat yang paling mana
ya yang lebih diridhoi oleh Allah, kan gitu ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, hukum alam mengatakan inna ja'alna kulla syai'in sababa, ya. Sesungguhnya segala sesuatu memang dijadikan sebab musabab, ya. Ada sebabnya. Sehingga kalau ada api biasanya dia menyebabkan adanya kukus gitu ya. Itu salah satu contoh bahwa ada suatu kata apa ya, mengatakan tidak ada asap tanpa adanya api, itu kan. Artinya fenomena sebab musabab harus digali supaya kita bisa menganalisis apa sebabnya, dan oleh karena itu lalu kita bisa bersikap bijak ke depannya kita harus bagaimana. Itulah orang-orang yang Allah berikan kepadanya ulul albab, orang yang berpikir, ya, berpikir mengenai hukum-hukum Allah, hukum-hukum alam, ya. Sehingga kita dalam bertindak adalah kita bertindak yang bijak. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita analisis tanpa menyalahkan satu pihak terhadap pihak-pihak yang lain, tapi kita melihat sebagai satu keluarga. Misalnya kita punya keluarga besar. Di dalam keluarga itu terjadi sesuatu yang di hadapan mata kita, ya, orang yang netral katakanlah kita. Terjadi peperangan. Sebabnya apa terjadi peperangan? Pasti ada sebabnya, ya. Nah, sebabnya misalnya orang yang dipercaya untuk memberikan aturan-aturan di keluarga itu ya, itu ternyata dia tidak bisa melihat secara jeli terhadap anggota keluarga yang lain. Di satu sisi anggota keluarga yang lain itu sedang mengalami kesulitan ekonominya, misalnya gitu ya. Tapi orang yang membuat aturan itu dia menaikkan pendapatannya sampai 50 kali lipat, katakanlah begitu. Dan mereka saking senangnya bisa menaikkan, berjoget-joget, sementara anggota keluarga yang lain sedang mengalami kesulitan, ya. Karena apa? Karena yang membuat aturan itu dia membuat aturan sedemikian rupa, menaikkan misalnya gitu ya pendapatannya dengan cara narik, ya, kepada anggota keluarga yang pendapatannya kecil, makan saja sulit, ya, ditarik dengan alasan tertentu, ya, pajak misalnya gitu ya, dinaikkan dengan kenaikan yang sangat luar biasa gitu. Sementara katakanlah anggota keluarga yang diberi hak membuat aturan, dia meningkatkan pendapatannya dari situ. Itu salah satu fenomena yang bisa memicu kemarahan. Nah, itu tentu dipacu oleh rendahnya kualitas keagamaan atau kualitas Islam kalau di kita, ya. Mengapa? Karena tidak peduli terhadap masyarakat sekitar, bahkan dia bangga menunjukkan daripada kedudukannya, ya, yang mendapatkan
tiba-tiba mendapatkan rizki yang tidak hanya seketika itu ya, tapi juga berikut tiap bulan. Wah, itu jelas merupakan hal-hal yang bisa menyakitkan orang lain. Sedangkan kita seandainya mendapatkan pendapatan ya, kita juga harus perhatikan tetangga. Kalau Rasulullah bersabda, jika kalian masak ya, jika kalian masak dalam tanda kutip masak yang enak-enak ya, maka perbanyak kuahnya dan perhatikan tetangga. Itu kan hukum Islam jelas menunjukkan ketika kita mendapatkan banyak rezeki ya perhatikan tetangga kan begitu ya. Walaupun entah berapa bulan sekali dan sebagainya, itu secara hukum Islam kan seperti itu. Bukan malah berjoget-joget di depan penderitaan orang lain. Bahkan orang lain menderita dari tarikan-tarikan yang masuk kantongnya orang yang lebih berkuasa. Nah, itu kan salah satu pemicu utama. Yang kedua, hadirin rahimani rahimakumullah, bukan sekedar itu. Ternyata ketika orang-orang yang boleh dikatakan dia punya kuasa membuat aturan, itu dia kebal dari hukum, ya. Penguasa kebal dari hukum. Begitu kebalnya, walaupun sudah jadi tersangka bahkan terpidana, maka dia masih diberi jabatan dan tidak tersentuh hukum. Bayangkan orang-orang kecil itu dikejar-kejar, orang yang kena hukum kecil ya karena faktor tertentu ya, dia itu ditegakkan dengan sempurna ya, jadi tajam ke bawah, tumpul ke atas. Begitu tumpulnya orang yang melanggar hukum dibiarkan bahkan diberi jabatan. Hadirin rahimani rahimakumullah, keadaan seperti ini tentu tidak menunjukkan keadilan. Padahal Islam itu menegaskan fa'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah. Kan gitu. Berbuat adillah kalian, karena berbuat adil itu adalah fa'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dia yang lebih dekat dari takwa. Jadi salah satu unsur takwa itu ya adil gitu ya. Nah, ternyata sebagian masyarakat kita ya yang notabene dipercaya menjadi membuat aturan atau dipercaya jadi penguasa, dia juga tidak mampu untuk menegakkan keadilan. Dia akan membela bagi para pembela-pembela mereka, bukan membela kebenaran. Ini kiblatnya bukan lagi kebenaran, kiblatnya bukan lagi apakah Allah ridho kepada saya, tapi kiblatnya adalah orang tertentu yang dianggapnya telah berjasa kepadanya, entah pengaruh uang, entah pengaruh jabatan dan sebagainya. Itulah kiblatnya. Nah, inilah yang kemudian memicu kemarahan masyarakat sedemikian rupa sehingga masyarakat tidak tahan untuk meluapkan emosinya. Walaupun kita harus mengatakan bahwa sesuatu yang hak-hak, sesuatu yang batil adalah batil. Nanti kita analisis daripada kenapa kita tidak membenarkan orang yang merusak dan sebagainya, tetapi itu bagian dari yang disebut dengan blunder. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara di sisi lain ada orang yang kebohongannya begitu rupa ya.
begitu rupa, sedemikian rupa, hampir setiap kata-katanya bohong. Ya Pinocchio kan tokoh kebohongan ya. Begitu banyak, sudah tak terhitung lagi kebohongannya, tidak tersentuh hukum. Ya. Sementara ada orang yang berbuat bohong ya sekali, misalnya gitu ya, dia tegas ya dihukum dengan dalih ITE, menyebar kebohongan, fitnah dan seterusnya. Hadirin rahimani rahimakumullah, ini menunjukkan penegakan hukum yang tidak adil ya. Jadi seringkali kita mendengar istilah kesamaan dalam hukum itu dilanggar ya. Nah, prinsip equality before the law istilahnya ya, kesamaan dalam hukum itu sudah tidak diindahkan lagi ya. Tapi kedudukan pangkat dan sebagainya itu yang menjadi yang disubiu-subiu, sementara masyarakat rendahan, masyarakat marginal ini yang menjadi objek. Hadirin rahimani rahimakumullah, kita menggali seperti ini penting karena kita jangan menjadi masyarakat penonton yang tidak mampu untuk melihat situasi. Karena ke depan kita juga harus dituntut keadilan. Kalau tidak di dunia pasti di akhirat. Sementara kita kedudukan kan berputar. Kadang-kadang menjadi rakyat, kemudian satu hari mungkin generasi muda ini kan jadi pemimpin gitu ya. Jangan anggap bahwa kepemimpinan itu dibiarkan. Ya, bahkan Allah itu mengingatkan kepada kita kepemimpinan sampai setiap pribadi jadi pemimpin supaya dilatih. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin ya. Jadi kita pemimpin juga ya, paling tidak pemimpin rumah tangga atau paling tidak memimpin terhadap diri kita sendiri. Sudahkah kita menempatkan keadilan porsi sebagai seorang pemimpin? Pasti akan ditanya, dan ini adalah salah satu hukum Allah Subhanahu wa taala. Mengapa terjadi blunder ya. Banyak hal yang harus kita lihat ya. Fenomena-fenomena yang terjadi seperti itu ya. Hadirin rahimani rahimakumullah, demikian juga faktor semena-mena karena punya kuasa gitu ya. Maka kadang-kadang kemarahan itu diluapkan sesuai dengan suasana kebatinan yang dimiliki. Suasana kebatinan yang dimiliki kebaikan, tentu dia akan mencurahkan luapan itu dengan baik ya. Tetapi kalau orang sudah jengkel kemudian lupa daratan ya, kemarahan itu bisa apa yang disebut dengan berlebihan. Bagaimana misalnya ada anak keluarga kita, anggota keluarga kita yang tidak memenuhi harapan yang penguasa, lalu ditabrak, ditelindas gitu ya. Itu kan sesuatu yang luar biasa ya. Kejadian-kejadian itu telah membuat begitu kemarahan yang sudah terpendam, terakumulasi sangat luar biasa, ditambah lagi situasi yang ya Allah, akhirnya mereka bukan berarti saya membenarkan ya, ketika mobil DPR berarti bakar, gedung dibakar ya, tapi itu adalah sesuatu yang dipicu oleh suasana kebatinan yang telah menyelimuti mereka. Sudah, saya mau apa lagi, habis ya, dikritik gak denger di ini. Nah itu ya.
Padahal sebenarnya ya sebagai seorang anggota masyarakat juga memang kalau saya analogikan peristiwa Fir'aun ya itu betapa dolimnya Fir'aun dan para aparatnya ya sedemikian rupa sehingga ketika ada orang lahir laki-laki tanpa setujuan yang punya anak bunuh misalnya gitu ya. Kemudian juga peristiwa-peristiwa yang semau gue itu karena kekuasaan dan kekuatan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ilhab ila fir'auna innahu tagha. Ya, kepada Musa, wahai Musa, datangi Fir'aun dia sudah kelewat batas dia. Ada perintah dari Allah supaya menegakkan keadilan dan kebenaran, maka diutuslah Musa untuk memberikan peringatan. Karena apa? Sudah kelebihan. Kelebihannya Fir'aun apa? Ya, yang paling parah ya. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Itu ya. Saya adalah Tuhan kalian yang tertinggi kan gitu. Itu kan sebenarnya merupakan sebuah pernyataan berlebihan ya. Bukan saja berlebihan, sangat berlebihan ya. Sehingga kekuasaannya tidak bisa dibatasi ya oleh aturan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, terkadang orang-orang yang memegang jabatan dan kekuasaan walaupun tidak diucapkan itu ada orang yang kemudian menafsirkan dengan bahasa tubuhnya, bahasa ucapannya, bahasa sikapnya, kaya tuan wae. Walaupun tidak diucapkan saya penguasa yang tinggi, tidak kan. Tapi seandainya dibaca ya, maka dari ungkapannya, ucapannya, gerak-geriknya itu seolah-olah dia mengatakan dengan bahasa tubuhnya aku yang kuasa. Nah itu hadirin rahimani wa rahimakumullah, sehingga memicu ya, kalau sekarang nggak ada Nabi Musa ya, tapi tokoh-tokoh berani ya yang siap apapun yang terjadi sudah bermunculan sebenarnya untuk berbicara kebenaran. Perkara nanti saya akan dihukum di apa, monggo, tapi saya akan membela kebenaran, itu sudah muncul gitu ya. Dan itu masih belum juga ya direspon dengan baik, bahkan direspon dengan kebohongan lagi ya. Jujur itu perkara yang sangat luar biasa, sangat mahal ya di situasi yang seperti ini. Tapi sebenarnya kebohongan betapapun kecilnya ya, dengan majunya teknologi sudah nggak bisa sebenarnya ya. Orang bohong itu terdeteksi, apalagi dengan munculnya ilmu neuroscience ya. Orang itu berbicara gini, sudah ada terjemahannya begini, bibirnya begini, sudah ada terjemahannya begini. Itu kan ilmu sedemikian rupa berkembang Allah berikan, sehingga sulit sebenarnya orang berbohong karena pasti terdeteksi. Canggihnya alat-alat untuk mendeteksi kebohongan ya begitu rupa, sehingga sebenarnya orang wajar bohong lagi ya. Nah, tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena orang itu sudah tersandra ya. Saya harus bohong, kalau enggak aku kena ini, kena itu. Jadi dia akan mempertahankan kebohongan dengan kebohongan lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan ya, berbicaralah jujur, karena jujur akan mendekati kepada kebenaran, dan kebenaran itu akan menuju ke dalam surga. Kan begitu. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah ya, ada seorang yang datang kepada Nabi, karena sebenarnya dia ya secara zahir tertarik ya, tetapi karena dia
mau ya jujur dihargai oleh Rasul. Ya. Coba kalau kita kelihatannya ya, kalau kita misalnya didatangi orang, Mas, saya mau masuk Islam ya, tapi izinkan saya untuk berzina. Kalau kita yang didatangi orang itu kira-kira bagaimana gitu ya? Nah itu, wah ngawur kamu, mungkin gitu ya. Rasulullah SAW didatangi seorang, kemudian mengatakan, ya Rasul, saya mau masuk Islam, tapi izinkan saya tetap berzina. Apa jawab Rasul? Oke. Tapi saya minta satu saja yang harus dipenuhi, satu. Oh cuma satu? Bisa. Ya siap gitu ya. Apa wahai Rasul? Kamu jujur. Satu aja itu. Kamu jujur. Ya. Wah, dengan gembiranya dia. Ya, karena syaratnya hanya jujur kan gampang kan gitu ya. Nah itu dia gembira masuk Islam gitu ya. Nah, dia seperti biasanya berzina, zinai gitu ya. Tapi pulang dari zina, nah, dia bertemu dengan Rasul. Dari mana kamu? Gitu ya. Nah, mulai ditanya dari mana kamu? Ya, mulai, waduh, aku komitmen jujur ini. Nah, akhirnya dia jujur, wah, baru menzinai Fulanah bin Fulan. Nah, ya, dengan berat hati, tapi karena dia sudah berkomitmen jujur, maka dia jujur. Ya. Maka Rasulullah SAW telah membuka tangannya. Kamu punya istri apa enggak? Punya ya Rasul. Kamu mau enggak istri kamu dizinai orang lain? Kamu punya orang tua, punya ibu apa enggak? Punya. Kamu mau enggak ibumu dizinai orang lain? Ya dengan berat hati dia gede-gede, tidak. Maka Rasulullah telah menempelkan tangannya yang putih mulia bersinar, ya, ditempelkan kepada dadanya, ya Allah, ya Allah, berikanlah ia hidayah dan jauhkan dia dari zina. Semenjak itu, ya, maka dikatakan oleh orang itu tidak ada perbuatan yang lebih dibenci daripada zina. Ini dengan doa Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Kenapa Allah beri hidayah kepada orang yang jujur? Wah, jujur itu elemen takwa yang luar biasa. Ya. Yang dengan jujur itu kemudian akan menuju ke surga ya. Dia dapat hidayah, Allah pilih gitu kan. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, yang langka di zaman ini itu jujur ya. Dari mulai pedagang kecil sampai ke DPR ya, itu sulit, bahkan sampai ke presiden. Karena secara tidak langsung itu kadang kan perilaku menyimpang dari kejujuran itu sudah dibuat suasana, diberi contoh oleh negara, yaitu orang yang memiliki korupsi sekian, jangan dipotong tangan ya. Mereka menjadi salah satu sumber penghasilan besar ya, pegawai sipir misalnya gitu ya. Orang-orang tertentu yang mendapatkan tugas di tahanan itu ya, mereka memberi kesempatan untuk keluar ya, tapi tidak terdeteksi orang lain, asal bayar wani piro kan gitu ya, dan begitu seterusnya. Jadi proses yang terjadi dalam kehidupan itu adalah sebuah penyimpangan terhadap aturan yang sudah dimonopoli oleh penguasa sedemikian rupa sehingga orang-orang
kecil gitu ya, hanya melongo apa gigit jari. Nah, ini apa namanya, kumpulan tumpukan daripada sikap dan perilaku yang tidak etis dipertontonkan pada masa kecil, menimbulkan masyarakat kecil, lah kalau gitu aku yang melu korupsi, gede ya korupsi ya. Oh kalau gitu saya juga ini, oh dan seterusnya. Akhirnya ketika ada orang kecil itu mendapatkan sedikit sulutan ya dari sana, mereka ngamuk. Wah, nah ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ngamuk itu sebenarnya nggak benar. Karena apa? Karena Allah berfirman kepada Nabi Musa, orang yang sudah kelewat batas sekalipun, maka Allah memberikan petunjuk, ya Musa, wahai Musa, ya, idhab ila fir'auna innahu tagha, datangi Fir'aun, dia kelewat batas. Faqula lahu qaulan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ingat nanti kalau kamu ketemu Fir'aun, berbicara yang lembut, qaulan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, agar supaya dia ingat kepada Allah atau timbul yakhsha, rasa takut. Ya, rasa takut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada Musa dan bala kaumnya supaya bertindak tetap sopan. Nanti kenapa sampai terjadi kekacauan begini? Ya, satu, ada penyulutnya, yang mana penyulut itu bertubi-tubi mempertontonkan api gitu ya. Sementara di satu sisi masyarakat kecil terjepit dan sebagainya. Akhirnya ya yang belum dewasa ya, sebenarnya ada dua kelompok dewasa. Satu kelompok cerdas di mana mereka berjuang dengan kebenaran, menunjukkan bukti-bukti nyata ya. Mereka menunjukkan menghadirkan fakta-fakta empirik dengan penelitiannya itu ya. Itu ada sekelompok masyarakat cerdas ya yang sudah hadir. Ini kelompok orang-orang yang mampu mengendalikan emosinya ya, karena telah dididik menjadi dewasa dan orang profesional ya. Tetapi masih belum cukup dan mereka masih mendapatkan intimidasi, bahkan mendapatkan tempat yang tidak layak menjadi seorang ilmuwan dan peneliti ya, tidak ditempatkan di tempat yang sebenarnya. Bahkan satu fenomena lembaga pendidikan yang sangat terkenal itu saja kemudian terkalahkan dengan ego-ego yang perlu dicurigai. Inilah sedikit cerita kita ya tentang fenomena blunder dan bola bundet yang ada di negeri kita. Sebagai generasi muda kita harus cerdas ya, supaya kita tidak jatuh ke jurang yang mendapatkan murka Allah. Tetap kita menjadi orang yang mampu berdiri di atas kebenaran ya. Tidak membela sana sini, tapi belalah Allah dan Rasulnya. Itulah mungkin ya sedikit wacana untuk menanggapi peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini. Semoga generasi muda mampu menempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.